ini Kak Simon mendapat tugas penting. Saya harus mencari agen-agen rahasia. Hari ini karena rahasia, saya pakai penyamaran. Saya pakai kacamata hitam, pakai kumis palsu. Dan hari ini ada tugas yang penting buat kita semua. Tapi saya masih tunggu kabar dari markas saya. Katanya akan ada yang telepon ke saya. Siapa yang telepon nanti ya? Ini dia. Incoming call. I put it on screen. Halo, halo Agen Simon. Yes, markas. Di sini Simon. Ada apa? Ini Agen John. Ya John. Hari ini kamu segera balik ke markas. Siap. Karena ada tugas yang penting buat kamu. Oke, saya akan kembali ke markas. Tunggu saya di markas. Siap. Adik-adik, tunggu saya di markas. Kita akan kembali ke markas dan kita akan nantikan sesuatu yang penting. Dan karena kita akan kembali ke markas, saya tidak butuh lagi penyamaran-penyamaran ini. Saya akan copot kacamata saya dan ganti dengan yang biasa. Dan kumis palsu saya copot. Tunggu saya di markas. Shalom adik-adik, kita sudah kembali ke markas. Hari ini, seperti yang tadi dibicarakan, kita punya tugas yang penting. Tuhan mencari kita semua menjadi agen-agennya di dunia ini. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih agen-agen Tuhan yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan mau supaya kita ini bisa menjadi agennya Tuhan. Tapi minggu kemarin kita sudah dengarkan firman bahwa Tuhan sudah naik ke surga dan Dia akan memberikan seorang penolong bagi kita. Di waktu itu Tuhan naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus diberikan satu perintah, yaitu jadikan semua bangsa muridku dan ajar semua sesuai dengan ajaran yang pernah Tuhan lakukan. Dan mereka menunggu di lantai 2, di loteng lantai 2 di kota Yerusalem. Hari ini kita akan belajar apa sih yang akan atau apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi agen-agennya Tuhan. Karena Tuhan butuh agen-agen di dunia ini. Siapa dari kita yang mau jadi agennya Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa? Kamu? Kamu? Oke, kita akan dengarkan, kita akan belajar dari Alkitab. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa pada hari ini. Dan kita akan menjadi agennya Tuhan di akhir kesempatan ini. Semua siap? Semua siap? Saya belum dengar suaranya. Oke, suara kalian kedengaran sampai di sini. Yang pertama, Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku dan ajarkan mereka ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang pernah diajarkan Tuhan Yesus di dunia ini. Tuhan Yesus pernah berada di dunia ini selama 33,5 tahun. Selama 3,5 tahun terakhir dia mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Dan hari ini Kak Simon akan ambil 2 contoh, yaitu 2 orang yang menjadi agennya Tuhan. Kak Simon pasti susah tuh jadi agennya Tuhan. Harus keren, seperti Kak Simon. Bener sih, saya keren. Tapi Kak Simon susah jadi agennya Tuhan. Itu orangnya harus pintar, harus kaya, harus berani dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar 2 orang yang di Alkitab yang bahkan hari ini kita tidak tahu namanya. Kira-kira siapa ya? Kita belajar. Yang pertama, suatu hari Tuhan Yesus dan ibunya diundang ke sebuah perkawinan di kota Kana. Di kota Kana ada pengantin laki dan pengantin perempuan, mereka melakukan pernikahannya dengan baik. Dan Tuhan Yesus dan Ibu Maria dan murid-muridnya diajak ke perkawinan di Kana itu. Dan dikatakan pada hari ketiga Yesus baru datang. Berarti pernikahan itu sudah 3 hari sebelumnya sudah berjalan. Kok bisa toh Kak Simon? Di sini di Indonesia kalau orang menikah cuma 1 hari loh Kak Simon. Pagi sampai malam. Tapi zaman dulu di Israel bahkan orang yang kaya pun bisa melakukan pernikahan selama 7 hari. Mereka lakukan pesta selama 7 hari. Nah, Tuhan Yesus pada hari itu, hari ketiga, mereka datang ke perkawinan di Kana.
Semua bersuka cita, semua menari, ada makanan yang enak, ada pengantin yang cantik, ada pengantin yang gagah, dan mereka bersuka cita. Tapi tiba-tiba si Ibu Maria ini, Ibu Yesus ini, dia melihat sesuatu. Apa itu ya? Kok ada orang di sana kok lagi bingung? Dan ibu ini mendekati ke orang itu, Pak, kenapa sih kalian bingung, Pak? Dan bapak ini bilang, Bu, saya ini pengurusnya pernikahan ini, saya IO-nya Bu, saya IO-nya, saya ngurus pernikahan ini. Dan hari ini anggur di perkawinan ini tinggal sedikit. Padahal kita punya tamu yang banyak akan datang. Yang nanti sore datang, yang nanti malam datang. Masih banyak lagi. Tapi anggurnya tinggal sedikit. Saya nggak berani ngomong sama pengantinnya. Ternyata IO ini atau pengurus pernikahan ini sedang ketakutan karena anggurnya habis. Dan Ibu Maria datang kepada Yesus. Nak, kamu harus melakukan sesuatu nak. Karena anggurnya sudah habis. Tapi Tuhan Yesus jawab ini. Ibu, belum waktunya nih, aku belum waktunya nih bikin mujizat. Tunggu ya. Dan Ibu Maria tahu anaknya ini punya kuasa dan dia sabar. Tapi Ibu Maria datang ke pelayan-pelayan di perkawinan itu dan dia bilang gini, Mas, nanti kalau anakku Yesus itu bilang sesuatu atau memerintahkan dirimu sesuatu, lakukan saja. Mungkin tidak masuk akal, tapi lakukan saja. Bu, ya Bu, nanti saya lakukan. Bu, nanti kalau nurut deh. Gitu ya Mas ya. Tadi kok Bapak Yesus ngomong ke kamu, lakukan saja. Bu. Dan ketika Yesus melihat anggurnya habis, dia datang ke pelayan yang ada, dia datang ke petugas pelayan yang ada, dia bilang, Mas ini Mas. Ini kayaknya anggurnya habis Mas. Mas ambil tempayan yang di sana, yang di luar rumah itu, kamu isi dengan air ya. Loh, Bapak Yesus itu kan tempayan untuk pembasuhan kaki, untuk cuci tangan, cuci kaki sebelum orang masuk ke rumah sini. Ya, itu diisi dengan air sampai penuh. Ya Pak, ambil air, diisi tempayan, ada 6 tempayan dan diisi dengan air sampai penuh. Sudah Pak, sudah Bapak Yesus. Sekarang Mas ambil sendok, ambil air 1 sendok dan bawa ke Bapak IO tadi, pengurus pernikahan tadi. Bilang ke bapaknya, Pak, ini anggur yang paling enak yang pernah ada. Pak, Bapak Yesus, sebentar Pak. Tadi Bapak kan menurut saya ngisi air. Kenapa kok disuruh diminum jadi anggur? Mas, lakukan saja. Dan adik-adik, karena orang-orang ini pelayan-pelayan ini nurut sama Tuhan, dia isi dengan air dan dia ambil dan dibawa ke pengurus pernikahan. Ketika dibawa pengurus pernikahan, kira-kira kasih mau tanya, kalau kita jadi pelayan itu bawa air ke pengurus pernikahan, ke IO pengiraan, kira-kira dimarahin nggak kira-kira? Pasti kan? Ngapain kamu? Saya lagi pusing nih ngurusin anggur, nggak ada. Kamu bawa air, pakai sendok lagi. Itu air apa? Airnya air bau tempayan lagi. Pasti kita dimarahi. Tapi hari itu Tuhan Yesus hendak mengangkat pelayan ini menjadi agen-agennya Tuhan. Mas, hari ini kamu jadi agen aku ya. Aku mau bikin mujizat, kamu jadi agenku, kamu jadi agenku. Kamu jadi agen rahasiaku. Tapi kamu harus nurut sama aku. Ambil air. Dia ngomong sama teman pelayannya, piye ki, nanti kalau bapaknya marah, kita dilempar pakai cetok ini, piye nih, gimana? Tapi mereka ambil air dan dibawa ke pengurus pernikahan tersebut. Dan ketika diminum, hei, ini anggur yang paling enak. Kenapa kamu baru keluarkan sekarang? Semestinya 3 hari lalu, 2 hari lalu kamu keluarkan. Kenapa baru keluarkan sekarang? Dan tahu adik-adik, ternyata air di sendok tadi yang diambil oleh pelayan, tiba-tiba menjadi anggur.
Misalnya, kalau pelayan tadi diisi tempayannya, ketika disuruh ambil airnya, Mas, aku nggak berani, Tuhan Yesus, aku nggak berani, aku nggak mau nurut. Loh, nggak mungkin toh Tuhan Yesus air, ya toh, air putih, ditaruh di tempayan, dicetok, diambil pakai sendok, dibawa, kok bisa jadi anggur? Ya nggak mungkin toh Tuhan Yesus. Tapi hari itu Tuhan Yesus mencari agen-agennya, agen yang mau taat dengan dia, agen yang mau menuruti segala perintahnya. Karena yang membuat mujizat itu adalah Tuhan Yesus, bukan si pelayan itu. Pelayan itu dia ambil air putih biasa. Air putih bukan ya? Kak, air putih bukan Kak? Air putih ya? Coba. Oh iya, air putih. Diambil air putih, dimasukkan ke tempayan dan diambil sendoknya. Ketika diberikan kepada pelayan itu, tiba-tiba air yang putih ini dia berubah menjadi anggur. Dibutuhkan ketaatan dan dibutuhkan hati yang nurut dengan Tuhan supaya mujizat ini bisa jadi. Air putih yang tidak ada rasanya tiba-tiba menjadi anggur yang mewah, yang manis. Anggur yang enak. Pelajaran pertama. Ketika kita mau jadi agennya Tuhan, dibutuhkan hati yang taat, hati yang nurut dengan Tuhan. Seperti pelayan tadi, ketika dia tidak mau taat, maka mujizat ini tidak akan ada. Tapi ketika orang-orang ini taat, mereka menjadi agen-agen rahasia Tuhan. Hatinya taat. Air biasa ini, air yang mungkin murah, air yang mungkin banyak ditemui di banyak tempat, tiba-tiba bisa menjadi sebuah anggur yang mahal, yang orang banyak cari dan orang banyak sukai. Pelajaran pertama, sebagai agen Tuhan kita harus punya hati yang taat, hati yang nurut dengan Tuhan. Nah, di antara kalian, siapa yang mau jadi agen yang taat? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Semua? Wah, luar biasa. Pelajaran pertama kita sudah lewati. Pelajaran pertama, kita harus punya hati yang taat. Pelajaran yang kedua, apa itu Kak Simon? Kita lanjutkan ya. Nah, adik-adik kita sudah belajar pelajaran yang pertama. Untuk menjadi agen Tuhan kita harus punya hati yang taat. Kita harus punya hati yang nurut dengan Tuhan. Supaya sesuatu yang sederhana bisa Tuhan rubah menjadi sesuatu yang berharga. Nah, pelajaran kedua. Pelajaran kedua, ada agen Tuhan lagi yang Tuhan temukan waktu dia ada di dunia ini. Dan kali ini agennya seumur dengan kalian adik-adik. Seorang anak kecil, seorang anak yang bahkan di Alkitab namanya pun tidak disebut. Mungkin kita nggak tahu namanya siapa, tapi Tuhan pakai anak ini menjadi agennya Tuhan. Menjadi agen yang sangat luar biasa, hidupnya dipakai Tuhan untuk bisa memberkati banyak orang. Kak Simon bohong, itu pasti anaknya anak orang kaya itu pasti. Itu uangnya MM-an lagi. Itu pasti anaknya anak pengusaha, itu pasti anaknya anak paling enggak anak YouTuber pasti. Punya uang yang banyak. Bukan, di sana waktu itu belum ada YouTuber, belum ada YouTube waktu itu. Jadi hari itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan dan diikuti banyak orang. Suatu saat Tuhan bersama banyak orang ini, dia khotbah dengan banyak orang, diperkirakan ada 5.000 orang laki-laki. Belum istrinya dan belum anak-anak. Jadi di padang itu ada 5.000 orang. Kemana kita memandang banyak orang di situ. Dan Tuhan memberitakan kabar baik kepada mereka semua. Tapi ketika matahari sudah mulai ke arah barat dan mulai tenggelam, ada suara-suara yang mengerikan. Suara apa tuh? Kriuk, 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 kriuk. Suara mana tadi? Krucuk, krucuk. Ternyata 5.000 orang ini kelaparan adik-adik.
Siapa yang di sini pernah kelaparan atau siapa di sini pernah puasa 1 hari? Pernah? Oh enggak ada ya, baru 1 jam itu pasti, itu enggak mungkin. Kalau kita puasa 1 hari pasti di sini ada suara yang aneh. Kerucuk, 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 kerucuk. Kerucuk, kerucuk. Ada ayam di sini, ada suara aneh-aneh. Dan 5.000 orang ini karena seharian ikut Tuhan Yesus mereka lapar. Dan Tuhan tahu mereka butuh makan. Dan panggil murid-murid, sini. Kalian harus beri mereka makan. Tuhan, 5.000 loh Tuhan. Nak 5 orang, uangku masih ada. Ini 5.000 loh Tuhan. Belum sama istrinya, belum sama anak-anaknya. Belum kalau dia bawa anjing atau apa. 5.000 loh Tuhan. Sebenar loh Tuhan. Ini duitku. Yudas, uangnya ada enggak? Yudas kan korupsi kan adik-adik. Dia bilang, enggak ada. Padahal mungkin ada. Enggak ada, baru ada 1.000. Gimana Tuhan? Tapi Tuhan bilang, kalian harus beri mereka makan. Maka 12 murid ini bingung, aduh gimana nih ya, makan mana ya hari ini. Kopi mana yang buka ya, atau pizza mana yang buka ya. Enggak ada. Dan mereka jalan ke kerumunan orang itu 5.000 orang. Sampai ditemukan 1 anak yang tadi Kak Asman bilang. Dan anak ini datang. Dan dia bawa apa? Dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Dia cuma bawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Bahkan Alkitab bilang 5 roti ini bukan 5 roti hamburger, bukan 5 roti pizza, 5 roti jelai. Roti jelai, roti yang sederhana, yang orang sederhana makan. Bukan roti yang mahal-mahal. Tapi Tuhan mau pakai anak ini sebagai agennya Tuhan. Caranya gimana Kak Simon? Dia bilang ke anak ini, nak, aku tahu kamu bawa 5 roti dan 2 ikan. Kamu rela enggak roti ini dan ikan ini buat kami? Ya Tuhan, aku rela. Maka Tuhan Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan ini. Dia angkat ke surga. Dia berkata kepada Bapa, Tuhan terima kasih untuk semuanya. Dan 5 roti, 2 ikan ini dipecah-pecahkan. Dia beri makan 5.000 orang. 5.000 orang dan keluarganya hari itu kenyang. Dan bahkan adik-adik, roti ini setelah dipecahkan dan dibagi-bagikan, masih sisa. Luar biasa ya. Masih sisa berapa kira-kira? 2 potong. Oh itu 2 potong kalau kalian rebutan sama adik kalian. Tinggal 2 potong. Bukan, roti ini sisa 12 bakul, 12 keranjang. Sisanya banyak sekali. Habis beri makan 5.000, dia beri makan dan sisanya ada 12 bakul. Kalau saya hari ini jadi Tuhan Yesus, kita pecah-pecahkan, kasih makan, sisa 12 bakul. Kira-kira 12 bakul ini diberikan ke siapa? Ke agennya Tuhan. 12 bakul. Di Alkitab tidak disebutkan 12 bakul dikasih ke siapa. Tapi kalau misalnya hari itu yang saya jadi Tuhan. Karena kamu sudah baik, kamu jadi agenku. 12 bakul ini bawa kamu semua. 12 bakul di punggungnya dia. Dan hari itu anak ini pulang dengan perut yang kenyang untuk beberapa hari ke depan. Yang kedua adik-adik. Anak kecil yang bahkan kita tidak tahu namanya. Seumur dengan kalian mungkin. Tapi hari itu Tuhan angkat menjadi agennya Tuhan. Kira-kira kalau si anak ini dia bawa rotinya, mungkin ini adalah bekalnya seharian. Ya kan teman 5 roti sederhana dan 2 ekor ikan kecil-kecil, dia bekal untuk hari itu. Ketika Tuhan minta, boleh enggak buat aku? Oh, enggak boleh Tuhan. Aku ini butuh makan. Lihat kan Tuhan, perutku gedut. Aku butuh makan banyak. Enggak boleh Tuhan. Kak Simon mau tanya, bisa enggak anak ini? Atau pertanyaan, bisa enggak anak ini menjadi agen Tuhan untuk melakukan mujizat yang besar? Enggak bisa. Tuhan akan cari orang lain untuk jadi agennya Tuhan. Dibutuhkan hati yang
murah hati untuk memberikan, untuk membagikan sesuatu yang pernah kita punya. Pelajaran kedua, kita harus punya hati yang rela untuk berbagi. Hati yang murah untuk memberi kepada orang yang membutuhkan. Hati yang mau membagikan sesuatu. Bukan cuma uang aja, bukan cuma roti aja. Mungkin kita membagikan sukacita kita. Ada temannya sedih. Kamu ngapain sih? Kamu kenapa? Ayo kita ketawa, ayo kita ceritanya lucu, diajak bermain. Anak ini jadi ketawa lagi. Itu berarti kita sudah menjadi agen kebaikan Tuhan untuk membagikan sukacita kita. Pelajaran yang kedua, punyalah hati yang rela untuk berbagi. Hati yang mau untuk berbagi dengan yang lain. Yang pertama, masih ingat yang pertama tadi? Hati yang lupa kan? Lupa, kalian pasti gak konsentrasi. Hati yang taat, hati yang nurut dengan Tuhan. Supaya sederhana menjadi yang luar biasa. Yang kedua, punya hati yang murah hati. Hati yang mau berbagi. Nah, hari ini Kak Simon akan berdoa buat kalian. Supaya kita bisa diangkat menjadi agen-agennya Tuhan. Siapa yang mau menjadi agennya Tuhan? Sekali lagi angkat tangan. Angkat tangan. Yang tidur tolong disenggol temannya. Semuanya sebelah senggol. Aduh. Ya. Kita akan berdoa sekali lagi. Tapi sebelum kita berdoa, kita akan nyanyi bareng-bareng. Kita ada satu lagu yang baik. Supaya yang kita kerjakan, supaya yang kita pikirkan, atau supaya sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Kan tahu lagu ini kan? Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kami buat, tepatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Adik-adik, lagu ini bilang, lekatkan hatiku ini, lekatkan hati kami, melekat dengan hatinya Tuhan. Kalau Tuhan ingin membuat sesuatu yang luar biasa, tapi hati kita jahat, bisa enggak melekat? Enggak bisa. Tapi kalau kita punya hati yang melekat dengan Tuhan, sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang anak kecil punya mungkin sederhana, tapi bisa memberkati banyak orang. Dan tetapkan langkah kaki kami ini sejalan dengan jalannya Tuhan. Kalau jalannya Tuhan ke arah sana, ya kita harus ikut ke sana. Kalau Tuhan ke arah ke sana, kita ke arah sebaliknya, kita nggak akan ketemu Tuhan di situ. Dan apa yang kita buat dengan tangan kita, dengan semua hidup kita, harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, kita akan nyanyikan lagu ini sebelum kita berdoa. Lekatkan hatiku dengan melekat dengan Tuhan. Semua katakan, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kami buat Tuhan, yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga. Sekali lagi katakan, lekatkan hati kami, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkah kami, langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekali lagi katakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita berdoa sekali lagi ya sebelum kita selesai. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini menghadap Engkau, mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, punya hati yang taat, punya hati yang taat dengan Engkau, punya hati yang menurut dengan Engkau, dan punya hati yang rela berbagi kepada orang yang membutuhkan. Hari ini kami siap menjadi agen-agen-Mu ya Tuhan. Pakai kami selama kami masih muda, semenjak kami masih muda ini Tuhan. Pakai kami seperti Engkau pakai anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Pakai kami Tuhan, menjadi agen-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan semuanya katakan, amin.